menikah dan menjalin rumah tangga, kita dan pasangan akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, tak jarang rumah tangga juga akan diwarnai oleh berbagai ujian. Setiap hubungan rumah tangga dapat menghadapi permasalahan yang berbeda, dan masalah bisa terjadi dari seorang istri atau seorang suami. Lantas, bagaimanakah cara menyikapi jika ujian datang dari pasangan kita? Dan bagaimana sebenarnya kunci keluarga sakinah mawaddah warohmah? Dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas karyat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali silaturahim lagi dalam program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Kita akan bahas permasalahan yang dekat dengan keseharian kita. Dan tadi kita udah sama-sama menyaksikan ya sebuah tayangan ya, yang mana itu tadi mengingatkan kita di mana Allah sebagai Sang Rabbul Alamin selalu memberikan kepada kita jalan keselamatan fid dunya wal akhirah melalui Al-Quran. Makanya orang yang senang baca Al-Quran, seorang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan selamat fid dunya wal akhirah. Nah, untuk kali ini sudah hadir bersama kita yang pertama guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abi Gifron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, ya Allah Kiai. Sehat ya. Alhamdulillah baik, ya Allah. Kiai makasih udah datang kemari ya. Sama guru, alhamdulillah. Terima kasih Kiai Abi Gifron. Sebelahnya sudah ada guru kita yang dari tadi senyum aja, ya Allah, kalau ngeliat senyumnya renyah banget. Ustazah, sehat Ustazah? Sehat alhamdulillah, Ya luar biasa. Allah, Ustazah Lulung, ya Allah baik ya. Baik, kalau nggak baik kagak kemari. Oh iya bener. Mana ceritanya? Aduh, saya sama beliau mah salah mulu Bu. Ustazah, nanti tema kita ini pas banget nih sama keluarga sehari-hari ya. Karena Islam juga ngajarin sama kita bagaimana caranya membentuk rumah tangga yang sakinah, yang di dalamnya ada mawadah dan rahmah. Nah, untuk membahas tema itu, guru-guru kita akan ngejelasin dikit nih ya tentang ayat yang tadi sama-sama kita simak, yaitu surah Al-Furqan ayat 74. Mungkin kesempatan pertama kepada guru kita Kiai Haji Abi Gifron, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Fadilatil Mukarram yang sama kita hormati segenap para ulama dimanapun berada. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Amin. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, khusus Bang David Khalik diberikan keberkahan. Amin. 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 Kita Umi Lulung mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin. Amin. Dan para pemirsa serta jamaah yang ada di sini semua, moga-moga selalu dalam sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bicara tentang ayat yang tadi sama-sama kita simak, alladzina rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nanti kita akan berbagi sharing dengan umi kita. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Doa siapa Bu? Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Sudah menikah tapi belum dikasih keturunan. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Ada belum nikah udah punya keturunan. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Lah inilah ujian yang Allah berikan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Karena kata Allah walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwa sesuatu yang Allah berikan kepada kita, entahkah itu kebaikan ataukah itu keburukan, semuanya ujian dari Allah.
Allah, ujian yang Allah berikan jadi tamsil, jadi ibrah, jadi pelajaran bagi kita. Saat dimana ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, pengen punya keturunan, lalu beliau tambah iman kepada Allah, istrinya tambah iman kepada Allah, yang hanya memberi hanyalah Allah. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana hablana min azwa wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina. Saat itu istrinya Nabi Ibrahim bernama Siti Sarah. Siapa bu? Siti Sarah. Siapa bu? Sarah. Bertahun-tahun Siti Sarah tidak hamil. Lalu Nabi Ibrahim ditanya oleh Sarah. Mungkin ketika nikah lagi punya anak. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Ya. Ini bicara kisah. Betul apa betul? Ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menikahlah dengan Siti Hajar. Siapa bu? Siti Hajar. Siti Hajar berarti istrinya Nabi Ibrahim ada dua. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Betul? Betul. Saat ketika menikah dengan Siti Hajar dikaruniakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ismail. Alhamdulillah. Setelah ternyata punya anak Ismail, Allah karuniakan pula dari Siti Sarah yang bernama adalah Ishak. Jadi Nabi Ibrahim dia punya anak, salah satu yang populer adalah Nabi Ishak dan satu lagi adalah Nabi Ismail. Inilah doa seorang kepada Allah. Oleh karenanya kita doa ini adalah hak kita kepada Allah, ikhtiar kita kepada Allah, tapi hakikatnya Allah yang menentukan segalanya. Betul? Betul. 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 Maka kalau pengen anaknya soleh, istrinya soleh, suaminya kudu Soleh. betul apa betul? Betul. Ini mah ada istri malas buat sama sholat. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Lah. Istrinya check out mulu. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Dia gua gitu. Ayo, oleh karenanya kita kudu jadi ibrah buat anak kita. Kalau anak kita pengen tumbuh jadi anak yang baik, belajarlah dari kita, suaminya, istrinya menampilkan kebaikan-kebaikan sehingga adalah apa? Zurriyatan thayyibah, anak keturunan yang tumbuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal Alamin. Ini penting untuk kita pahami karena sekarang anak itu butuh contoh. Benar apa enggak? Betul. Betul apa betul? Betul. Nyuruh anak sholat, bapaknya kagak sholat. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Nah. Nyuruh anak ngaji, emaknya main HP mulu. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Ada. Ayo, maka kata Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Hasanah. Tidak akan agama ini bisa menjadi baik, perilaku menjadi baik, tetangga menjadi baik, saudara menjadi baik kalau kita tidak menjadi orang baik duluan. Betul betul? Betul. Kalau orang lain pengen baik, kitanya kudu. Baik. Suami pengen baik, istri kudu jadi. Baik. Ada di sini istri yang marah-marah mulu, ada? Nah. Mana orangnya? Iya. Ada apa kagak? Bu. Bu. Ragu-ragu. Hah? Jangan sama ibu-ibu. Jangan, ya. Sama bapaknya. Pantes kagak ngaku Kamu ya. males banget jawabnya ini. Tadi kagak mulu. Lah iya. Ayo, oleh karenanya mudah-mudahan ketika kita jadi orang baik dengan ngelakuin ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, semoga frekuensi kebaikan yang ada di dalam diri kita mengalir kebaikan itu pada rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lulung silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Nah, semangat amma. Pak. Mudah-mudahan dengan kita berhadir di sini dalam pengajian kita Cahaya Hati Indonesia. Mendapatkan cahaya di dalam hati kita. Karena ngaji adalah ngaji ngajar jiwa. Nah, bukan begitu? Ustaz, ya, jadi ngomongin tadi surat Al-Furqan ayat 74, doa yang sudah disampaikan oleh guru kita, ini doa cakep banget. Karena kita gak kepengen soleh sendirian. Kita kepengen pasangan kita, anak kita, zuriat kita. Apa tuh zuriat? Turunan kita. Jadi gak cuma anak doang, ponakan juga biar ikutan soleh dan soleha.
Karena kadang-kadang kita kalau berdoa cuma buat anak doang. Ibu bayangin kalau buat anak doang, ponakan main, ponakan gak sholat, anak kita sholat. Terus anak kita ngomong, kok dia gak sholat mah? Nah, jadi dalam ayat ini nyatakan, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami. Dan juga anak cucu kami menjadi qurrata ayun. Apa itu qurrata ayun? Penyejuk pandangan mata. Maksudnya apa nih? Jadi kita punya mata suka keluar air mata enggak? Suka. Ibu pernah nangis enggak? Pernah. Ada tangis bahagia enggak? Ada. Ada tangis sedih enggak? Ada. Jadi dari mata kita ini ada keluar air mata dengan 2 macam air mata. Ketika suami kita sehat, berkah, sukses, anak kita sehat, berkah, sukses. Kemarin tuh pada masuk gitu ya ke universitas yang diinginkan. Wah, kita nangis bahagia. Alhamdulillah, anak saya masuk juga ke sekolah favoritnya. Gitu deh Ti ya. Iya. Nangis ya kan. Kan kita ngomong, kan ibu bahagia ngapa jadi nangis? Ini nangis bahagia Bu Lulung. Oh, Jadi orang bahagia juga bisa nangis. Iya. Berarti namanya tuh air mata adem. Air mata. Air mata adem tuh air mata di mana suami kita menyenangkan kita, anak-anak, keluarga. Tapi kita ada juga nangis kesel, nangis benci, nangis sedih, nangis marah. Ada Bu? Ada orangnya. Ikutin guru kita. Punya dia gue ambil. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Waduh. Jadi kalau kita nangis marah itu gimana? Suami misalnya terjadilah perselingkuhan. Mungkin anak kita tadinya harusnya naik kelas, tidak naik kelas. Atau anak kita jatuh sampai berdarah-darah, kita nangis. Nangis apa? Nangis sedih. Ya Allah kenapa? Why me? Why me? Yeah. Kenapa aku? Yeah. Do you understand? Yes. Iya aja dah. Iya. Jadi kalau kita ngomongin doa ini, Allah berikan kita 2 air mata. Air mata sedih ketika mungkin ada ujian. Tadi guru kita sudah menyatakan mungkin ujian dari suami, mungkin dari anak, mungkin dari tetangga, mungkin dari mertua, mungkin dari ipar adalah maut. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin ujian pasti ada, maka Allah kasih kita air mata sedih atau air mata panas. Tapi kalau kita nangis bahagia, air mata dingin. Semoga air mata ini membawa berkah buat kita. Tapi air mata yang paling dicintai Allah adalah air mata di mana kita sujud kepada Allah, minta kepada Allah sambil nangis-nangis di saat malam sepertiga malam. Allah. Karena di saat itulah Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Bahkan Allah turun untuk membagikan rahmat. Jadi kalau kita punya masalah apapun, pengen bahagia, pengen kuat, pengen yang namanya tabah, ya kan, ada ujian, kita sabar, ada nikmat kita bersyukur. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, alhamdulillah suami sukses, anak sukses ya kan, mertua baik ya kan, punya laki 4T ya kan. Apa itu? Tampan, Cakep. takwa, Cakep. tajir, Cakep. tulen. Iya. Yang terakhir lakinya tulen ya. Bibirnya Ada apa yang melintir begitu gitu. Ada. Mana orangnya? Gitu, jadi kita Oke. 4T. Ya. Jadi ketika semuanya berhasil kita tangis bahagia. Tapi ketika mungkin ada ketidakberhasilan, ada aja ujian ya kan, anak bikin kesel, mertua bikin kesel. Makanya biar gak kesel jangan tinggal bareng sama mertua. Ya. Dalam ajaran Islam kita kalau nikah tuh kalau bisa berpisah. Karena tidak ada dalam satu rumah 2 ratu. Tidak ada 2 ratu dalam satu rumah. Ya. Tidak ada 2 cinta dalam satu rumah. Yang ada cinta satu malam. Ya, jadi kita baca doa ini terus dengan bahagia. Karena yang memberikan bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pengen bahagia, bikinlah orang lain juga bahagia. Barang siapa yang membahagiakan orang lain, maka kita bahagia. Mudah-mudahan ibu semua pada sehat. Ya. Amin. Karena sehat itu mahal Ustadz. Betul. Sehat itu mahal, sakit itu mahal dan lebih mahal orang lagi sehat Ya. disakitin. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustazah Lulung. Bu, air mata ada 2, air mata sedih, air mata bahagia. Yang paling bagus adalah air mata yang kita tumpahkan pada saat kita mengadu kepada Allah. Tapi ada satu lagi Bu. Betul. Air mata buaya. Ada yang begitu ada. Ada. Mau mana orangnya? Masya Allah. Baik Bu.
Yuk kita lihat yuk, ada sebuah tayangan berikut ini, sama-sama kita belajar ya. Menyikapi hidup, ini bukan gosip tapi kita belajar coba ambil hikmah dari peristiwa ini. Bagaimana seandainya ada orang yang mengalami tersebut. Gimana rasanya, dan buat bapak-bapak atau para suami juga menyaksikan ini bisa jadi pembelajaran penting juga. Sama-sama ini dia tayangannya. Beberapa waktu lalu, sempat viral di sosial media tentang kasus perselingkuhan yang menyeret nama selebgram Ayu Sinjai. Pernikahan yang selama ini terlihat bahagia di mata publik, ternyata menyimpan luka yang mendalam. Ayu Sinjai mendapati suaminya berselingkuh, sebuah pengkhianatan yang mematahkan hatinya. Di balik senyum yang selalu terpancar di layar kaca, tersembunyi kesedihan dan perjuangan seorang istri yang harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Kasus ini menjadi peringatan bagi banyak pasangan bahwa tak selamanya yang terlihat sempurna adalah kenyataan sesungguhnya. Yuk kita lihat aja gimana kalau sampai ada yang ngalamin seperti ini ya. Kita nggak mau main di ranah gosip, kita jangan juga gibah, tapi kita lihat seandainya ada yang mengalami seperti ini, dalam Islam seperti apa sudut pandangnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.